Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerino Alfasafatiasina dengan NPM 20550210003. Di sini saya akan mereview jurnal nasional. Yang pertama adalah judul. Dengan judul Pengaruh Kuat Arus Listrik Pengelasan Terhadap Kekerasan Lapisan Las pada Baja ASTM A316. Jurnal ini Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin Volume 3 nomor 1. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018 oleh penulis Dodi Prayitno, Heri Daniel Hutagalung, dan Daisman PB Haji. Adapun tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh arus listrik pengelasan terhadap kekerasan lapisan las. Kita masuk pada latar belakang. Pengaturan aliran fluida pada suatu instalasi pipa dilakukan oleh sebuah kontrol valve. Pada sebuah kontrol valve terdapat seat dan plate yang selalu bergesekan. Head facing merupakan penambahan material pada logam induk dengan maksud meningkatkan kekerasan permukaan base metal. Peningkatan arus listrik akan meningkatkan kekerasan wheel metal atau lapisan las. Dengan arus pengelasan sebesar 80 ampere, kekerasan well metal pada sambungan ST37 dan SS304 adalah sekitar 92,5 ARB. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan diameter aliran penelitian. Penelitian dimulai dengan menyiapkan material flek, yaitu baja tahan karat ASTM A316, sampel plate berbentuk silinder berdiameter 2 cm dan tinggi 1,5 cm. Permukaan sampel plate kemudian dibersihkan dari kotoran dan oli yang melekat. Material elektroda adalah material yang digunakan untuk melapis permukaan material plate. Material ekskloda adalah Statelight 6. Proses plating dilakukan dengan metode pengelasan ASAW. Variasi arus pengelasan yaitu 120A sampai 140A dan 160A. Posisi pengelasan adalah datar atau flat. Kita masuk ke hasil penelitian. Hasil rata-rata kekerasan untuk lapisan las dan material flat, nilai rata-rata kekerasan lapisan las dengan arus pengelasan sebesar 120A dan 140A masing-masing adalah 465 HP dan 514,7 HP. Bila arus pengelasan 160A, maka nilai rata-rata kekerasan lapisan las adalah 423 HP. Nilai rata-rata kekerasan material flat akibat pengelasan dengan arus 120A dan 140A masing-masing adalah 259,7 HP dan 242,3 HP. Nilai rata-rata kekerasan base metal dengan arus pengelasan 160A adalah 252 HP. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang ada di jurnal ini, yang pertama adalah 1. Penambahan material Statelight 6 dengan menggunakan metode pengelasan SMAW mampu meningkatkan kekerasan permukaan material plate. Yang kedua, peningkatan arus pengelasan dari 120A ke 140A mampu meningkatkan kekerasan dari 456H ke 514,7 HP. Yang ketiga adalah penambahan arus pengelasan dari 140A ke 160A akan menurunkan kekerasan dari 51,47 HP ke 423 HP. Dan yang terakhir adalah kekerasan tidak berubah dengan meningkatkan arus pengelasan dari 120A ke 160A. Baiklah, yang kedua adalah dengan judul Pengaruh Variasi Arus Pengelasan Terhadap Sifat Mekanis pada Proses Pengelasan SMAW. Dengan jurnal Polymesin dengan volume 15 nomor 2 dan pada tahun 2017 dengan penulis Aswinur Saifuddin dan Asmaul Husna. Adapun tujuan penelitian,
Tujuannya untuk mengetahui pengaruh arus pengelasan terhadap sifat mekanik dengan menggunakan proses pengelasan SMAW. Kita masuk ke latar belakang. Pengelasan adalah teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisian dengan atau tanpa logam, menambahkan dan menghasilkan logam kontinu. Las SMAW merupakan suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas dan menggunakan elektroda sebagai bahan tambahan. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Bahan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Longsmawe dengan kondisi dengan peralatan yang sesuai guna memperoleh data dengan pengaruh arus pengelasan terhadap uji tarik dan ketangguhan las SMAW dengan elektroda E7016 dan E7018. Didapatkan hasil penelitian adalah parameter kekuatan atau kekuatan tarik atau kekuatan luluh, parameter kelihatan atau keuletan yang ditunjukkan dengan presentasi perpanjangan dan presentasi kontraksi atau reduksi penampang penguji dengan menggunakan mesin Galdabini Itali pada skala Beban 100 kN dan suhu kamar. Spesimen pengujian terdiri dari pengujian tarik untuk kualitas, kekuatan tarik baja ST45, hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018 dan kekuatan tarik daerah baja ST45. Dan didapatkan kesimpulan yaitu untuk arus 80A angka kekerasan tertinggi terdapat pada daerah logam las yang angkanya mencapai 66,5 ARC, kemudian diikuti dengan daerah base metal yang mempunyai nilai sebesar 95,16 ARC. Angka tersebut turun sehingga sekitar 1,34 ARC. Selanjutnya diikuti dengan angka kekerasan daerah AEZ1 yang nilainya 92,16. Nilai ini turun dari nilai kekerasan logam las sekitar 4,34 ARC dan juga turun dari nilai kekerasan base metal sekitar 3 ARC. Selanjutnya nilai AEZ2 yaitu 91,5 ARC. Nilai turun dari logam las sekitar 5 ARC. Turun dari nilai base metal sekitar 6,66 ARC dan turun nilai HEZ1 sekitar 0,66 ARC. Selanjutnya, dengan judul Pengaruh Jenis Elektroda Terhadap Sifat Mekanik Hasil Pengelasan SMAW Baja ASM A36 dengan jurnal Momentum volume 13 nomor 1 dan pada tahun 2017 dengan penulis Zainal Arifin, Ermi Purwanto, dan Imam Syahfaat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hasil las, struktur mikro, distribusi kekerasan dan kekuatan tarik terhadap penggunaan jenis elektroda dan arus pengelasan. Latar belakang. Pengelasan merupakan proses penyambungan dua buah logam khususnya baja untuk menghasilkan sebuah konstruksi mesin dilaksanakan pada keadaan lumer atau cair. Baja mempunyai jenis dan spesifikasi yang beragam, tidak semua mempunyai sifat mampu las yang baik dan logam yang mempunyai sifat mampu las yang baik, diantaranya baja ASTM A36. Hal ini disebabkan sifat baja pada sambungan terutama pada daerah ALZ karena pada daerah tersebut yang bersebelahan dengan daerah las yang selama proses pengelasan mengalami proses panas. Salah satu penyebab terjadinya cacat dalam pengelasan disebabkan oleh jenis elektroda yang digunakan pada proses pengelasan. Masuk ke metode penelitian. Bahan yang digunakan adalah baja ASTM A36. Alat yang digunakan adalah mesin potong plate, mesin fresh, mesin las SMAW AC, Microsoft metralografi, mesin uji tarik, dan alat uji kekerasan. Plate dengan ukuran panjang 250 mm, lebar 130 mm, tebal 5 mm dipotong dan dibuat kampu V.
Pengelasan dilakukan dengan elektroda E6013, E7016, dan E7018, masing-masing dengan arus 70A, 110A, dan 130A. Setiap variabel dibuat 3 kali pengelasan dan didapatkan hasil pengamatan makro dengan menggunakan kamera makro. Sampel dipotong untuk mengamati makro, pengujian kekerasan, dan pengujian tarik di perbandingan struktur mikro pada daerah AZ dan daerah las menunjukkan bahwa struktur yang berbentuk dia dinominasi oleh flasit dan ferrit pada daerah AZ merupakan daerah yang terkena panas dari pengelasan sehingga strukturnya kehilangan padat antara ferrit dan ferrit yang mendominasikan. Hasil pengujian kekerasan menunjukkan nilai tinggi adalah pada daerah las. Pengelasan menggunakan elektroda E7018 dengan variasi arus 110A dengan nilai kekerasan 92 HRB. Hal ini disebabkan panas yang masuk rendah pada daerah las dibandingkan hasil uji kekerasan pada arus 130A menunjukkan nilai tertinggi pada daerah AZ. Dapat disimpulkan, hasil pengamatan makro didapatkan hasil pengelasan yang berbaris rata dan penembusan yang diperoleh pada pengelasan menggunakan elektroda E7016 dengan arus 110A. Struktur mikro daerah logam las pengelasan menggunakan arus 110A mempunyai daerah struktur ferrit acicular yang paling besar dibandingkan dengan kelompok variasi elektroda dan arus pengelasan yang lainnya. Sedangkan struktur daerah AZ adalah ferrit acikular, ferrit Wittmann-Statten, ferrit batas butir, ferrit kasar, dan ferrit halus. Struktur ferrit dan ferrit terdapat pada logam induk yang tidak terpengaruh oleh panas saat proses pengelasan dan proses pendinginan. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal internasional. Yang pertama dengan judul Efek Pengisian pada Struktur Mikro dan Korosi Serupa dan Sambungan Paduan Aluminium Las Busur Tungsten Inert Gas yang berbeda. Jurnal ini adalah jurnal ilmuwan dan dibuat pada tahun 2003 oleh penulis S. Safei Ahmed, Muhammad Ibrahim, Al-Hakim Yusuf Muhammad, dan Hasan Hamdah. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan dua elektroda las ER4043 dan ER5356 secara simultan dan individual untuk pengelasan AA6082 dan AA5083 menggunakan GTAW terhadap struktur mikro dan ketahanan korosi pada sambungan las. Kita masuk ke latar belakang. Pengelasan paduan aluminium dianggap sebagai proses yang sulit karena konduktivitas termal dan listriknya yang tinggi, koefisien mual panas, dan aluminium oksida tahan api. Jadi, paduan aluminium memperoleh kekuatan melalui pengelasan kerenggangan yang terletakkan selama pengelasan karena rekristalisasi butiran. Metode penelitian. Penelitian ini membahas pengaruh logam pengisian pada struktur mikro dan korosi sambungan las paduan aluminium dengan yang berbeda. Paduan AA5083 dan AA6082 dilas dengan metode las tungsten inert gas atau GAW. Menggunakan logam pengisian ER4043 dan ER5356 dan didapatkan hasil cenderung terpisah ke fase cair selama pematatan, menghasilkan eustektik silikon yang tinggi dan segregasi vertikal silikon pada batas butir. Berdasarkan penyelidikan struktur mikro di atas, jelas bahwa ER4043 mengurangi kemungkinan retak panas dan meningkatkan kemampuan las, namun hal ini dapat dicapai jika pengecairan logam dasar kurang dari 70%.
Nilai yang diperoleh lebih rendah dibanding 70% yang mengkonfirmasi efektivitas menggunakan ER4043. Dalam penelitian ini, ER4043 memerlukan titik leleh yang rendah sehingga masukan panas yang lebih rendah pada akar dapat dicapai selama ini. Dan selain ini, hal ini meningkatkan kemungkinan retaknya zona las karena peningkatan rentang solidifikasi. Dan didapatkan kesimpulan, untuk menggunakan fiber ER5356 dapat pengelasan baik sambungan las sejenis AA6082 mampu dan maupun AA5083 dibandingkan menggunakan filler ER4043 yang mengatasi terbentuknya retakan solidifikasi akibat pemadapan yang tidak tepat. Terbentuknya keretakan solidifikasi pada root ROM filter ER4043 disebabkan oleh pengecaran logam dasar dan penggesekan komposisi kimia ke sisi kiri diagram fasa LCC. Di sisi lain, pada zona camping pada antarmuka WZ A dan AZ, retakan dapat berbentuk karena kontinuitas titik leleh yang rendah. Terakhir, elektroda mengisi ER5356 lebih disukai pada elektroda pengisi ER4043 untuk pengelasan berbentuk pada paduan AA5083 dan AA6082 atau pengelasan individual paduan aluminium. Yang kedua dengan judul mengurangi kerentakan terhadap korosi intergranular pada paduan 625 dengan pengelasan gesekan aduk. Jurnal ini jurnal ilmuwan dan dibuat pada tahun 2022 oleh penulis Gerhard Braslemon, Alexander Belegar Farina, Hendrik Figu, Belman, Jani Zopan, Jos Fernandez dos Santos, George Van Volt, dan Alfonso secara teratur. Tujuan penelitian ini untuk menggantikan pengujian jangka panjang, pengujian reaktif pasif, potensi kinetik, elektrokimia lob ganda. Lembaran paduan 625 dibuat dengan membersihkan permukaan dengan mengamplas abrasif dan aseton yang bertujuan untuk menghilangkan lemak, oksida, dan kotoran. Kita masuk ke latar belakang. Pengelasan pengadukan gesekan FSW adalah metode penyambungan benda pada berkualitas tinggi untuk mengatasi masalah umum teknik penyambungan konvensional pada paduan berbasis nikel karena menghasilkan sambungan yang kuat dan suhu yang relatif rendah, namun cukup untuk rekristalisasi dan ukuran kecil. Biji-bijian akan terjadi. Oleh karena itu, peningkatan sifat dapat dicapai oleh FSW. Dalam proses ini, alat yang berputar mendorong kerja panas dan paduan berada dalam keadaan plastis untuk memprosesan pengelasan. Adapun metode penelitian, metode penyambungan paduan nikel biasanya didasarkan pada fusi atau pengelasan busur. Adalah antara lain pengelasan busur logam berpelindung SMAW dan gas inner dustance atau TIG. Dan didapatkan hasil penelitian dalam konteks ini, karbonitrida M sebagian besar terletak di matriks dengan logamnya adalah NB atau Ti. Secara umum, ketika ETSA dengan glisergia metrik di sekitar M6C karbida, kurangnya tergoresan dibandingkan matriks di sekitar M23C6 karbida. Angka 3C menunjukkan huruf M23C6 karbida pada batas butiran, di mana beberapa alur di sekitar dapat diamati, dan dengan demikian zona yang kekurangan logam sekitarnya mungkin lebih rentan terhadap korosi antar butir. Dan didapatkan kesimpulan
FSW menyebabkan terbentuknya butiran berukuran kecil dan meningkatkan kekuatan kekerasan mikro di zona aduk. Uji reaktivasi potensiokinetik elektrokimia lob ganda menunjukkan bahwa FSW menurunkan derajat sensitisasi pada 2625 yang terutama terkait dengan tidak adanya karbida pada batas butir yang akan mempengaruhi sensitisasi. Laju korosi rata-rata yang diverifikasi dengan korosi intergranular ASTM G28 metode A adalah 0,4406 mm per tahun yang sesuai dengan temuan DR EPR dan menunjukkan kualitas las yang baik. Baiklah, dengan satu lagi yang terakhir adalah dengan judul pengaruh urutan pengelasan dan pengekakan eksternal terhadap disloksi tekuk pada sambungan las busur pelet tipis dengan jurnal fase penggabungan tingkat lanjut dan dibuat pada tahun 2023 oleh penulis Jiamin Sun dan Klaus Dirger. Tujuan penelitian ini untuk memperjelas dampak urutan pengelasan dan pengekangan eksternal terhadap deformasi out of plane pada plet tipis untuk mengetahui strategi yang efektif dan praktis dalam pencegahan distorsi tekuk akibat pengelasan. Latar belakang pengelasan busur masih banyak digunakan dalam pembuatan kapal, transportasi, dan struktur offset untuk menyambungkan material karena portabilitas dan biaya yang rendah. Namun demikian, distorsi tekuk biasanya cenderung terhadap pada komponen las busur pelet tipis. Biasanya tebalnya kurang dari 4 mm ketika distorsi tekuk terjadi setelah pengelasan. Besarnya biasanya cenderung sangat besar, yang jelas mengurangi akurasi dimensi dan akibat mempengaruhi proses fabrikasi. Kita masuk ke metode penelitian. Hingga saat ini, berbagai metode mitigasi dan pengendalian distorsi pengelasan telah dikembangkan, yang dapat dikategorikan menjadi 4 jenis metode desain komponen: metode pengendalian masukan panas, metode pengekangan, metode mitigasi aktif, dan metode pengendalian masukan panas. Metode pengendalian masukan panas terutama mencakup penggantian pengelasan busur konvensional dengan metode pengelasan masukan panas rendah seperti pengelasan balok dan pengelasan cool metal transfer. Penggantian pengelasan kontinu dengan pengelasan intermittens dan optimalisasi arah pengelasan dan urutan. Dan didapat hasil penelitian. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penahan eksternal tidak dapat mencegah distorsi tekuk pada las berdinding tipis, namun dapat secara signifikan mengurangi jumlah tekukan melintang, tetapi tidak dapat mengurangi tekukan memanjang. Pada penelitian ini, tekukan melintang pada pengelasan simetris adalah yang paling rendah, sedangkan pada pengelasan langkah belakang adalah yang terbesar. Pengekangan eksternal dan urutan pengelasan dapat mempengaruhi mode distorsi tekuk. Untuk komponen las busur pelat tipis, pengelasan simetris dikombinasikan dengan penahan eksternal merupakan strategi yang sangat efektif untuk mencegah distorsi tekuk. Dan didapat kesimpulan, yaitu pengekangan eksternal tidak dapat mencegah distorsi tekuk pada las berdinding tipis, namun dapat secara signifikan mengurangi jumlah tekukan melintang, tetapi tidak dapat mengurangi tekukan memanjang. Urutan pengelasan tidak dapat menghilangkan tekukan melintang yang disebabkan oleh medan suhu yang tidak seragam pada hara ketebalan pelat tipis. Pengekakan eksternal dan urutan pengelasan dapat mempengaruhi mode distorsi tekuk. Sekian dari penjelasan review saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.